Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, pagi ini saya sedang melakukan styling terhadap satu bahan santiki ini ya. Bahannya cukup besar. Ini adalah santiki yang sudah kita tumbuhkan atau hidupkan dari awal dongkelan kurang lebih 1 tahun. Jadi bisa dilihat di sini. Buat teman-teman yang sering menanyakan kapan santiki dongkelan bisa dikawat atau kapan santiki dongkelan bisa dipupuk. Nah ini saatnya. Bisa dilihat ya, pertumbuhan cabang rantingnya ini sudah berwarna coklat. Nah, ini pun juga tidak bisa kita melakukan tekuan yang drastis, kita hanya nanti melakukan pemilihan. Tetapi kondisi yang demikian ini sudah layak untuk kita bisa kerjakan di tahap awal. Ya, seperti rencana saya pada pohon ini, saya hanya akan melakukan analisa pohonnya untuk menentukan posisi. Jadi yang ingin saya sharingkan itu adalah analisa kondisi pohon, kemudian dengan segala pertumbuhannya ini, dan nantinya kita akan melakukan reposisi untuk menentukan gerak dasar dari pohonnya, muka dari pohonnya, dan konsep dari pohonnya. Ini bisa dilihat ya kondisi dari pohonnya. Pohon ini pada dasarnya adalah berbatang 3. Ya, 1 batang yang besar ini yang tidur, kemudian 2 yang kecil di depan ini, dan 3 yang di belakang ini. Ya, hanya 3. Menghadapi atau menangani pohon multitrang seperti ini berbatang 3 ya, saya selalu sharingkan bahwa kita harus memilih salah satu batang tersebut yang berukuran paling besar dan nantinya bisa diposisikan paling tinggi. Nah, kalau kita melihat dari kondisi pohon ini, pohonnya mempunyai 1 batang yang besar ini, yang tidur ini ya. Kemudian yang di sini kecil pendek, yang di sini panjang tetapi kurus. Ya. Tentunya saya akan memilih 1 batang yang ini sebagai nantinya pemimpin dari ketiga pohon tersebut. Nah, sekarang ketika kita sudah menemukan 1 pohon ini untuk akan dijadikan pemimpin, maka kita harus mencari posisi agar si pemimpin ini bisa diposisikan paling tinggi letaknya dan akan dominan terhadap 2 pohon yang lainnya. Nah, disinilah kuncinya kita menganalisa secara dasarnya dulu, menurut gerak batangnya dulu. Nah, setelah ketemu itu, kita akan memposisikan dulu pohon ini untuk kemudian nanti saya akan melakukan pemilihan. Kenapa tidak saya lakukan pemilihan sekarang? Karena saya ingin diposisikan dulu sehingga nanti bisa lebih akurat dalam pemilihannya. Ini banyak sekali opsi-opsinya, pertumbuhannya sangat bagus, banyak sekali yang harus dipilih. Tidak akan semua kita pakai. Gitu ya, kita ikuti prosesnya teman-teman dengan reposisi dulu.
Nah, pemilihan sudah selesai. Jadi di sini yang paling utama setelah kita menemukan posisi ini, menentukan arah tumbuh, kemudian melakukan pemilihan cabang ranting yang diperlukan sesuai dengan posisinya tadi, sesuai dengan arah tumbuhnya. Nah, yang utama adalah membuat terusan gerak batangnya dulu dari masing-masing 3 pohon ini. Jadi untuk pohon yang utama, tadi saya menentukan ini sebagai terusan gerak batang. Jadi nanti pohonnya akan gerakan batang pohon ini akan menuju ke mari. Sehingga letak mahkota sudah jelas antara berkisar di sekitar sini yang mengarah ke sebelah kanan. Jadi ini nanti kita besarkan supaya dia akan menjadi leher dari nengoknya si mahkota ke arah kanan. Jadi ini adalah terusannya ini, kemudian yang kedua ini adalah terusan dari gerak batang yang ini. Ini nanti akan kita besarkan menjadi terusan dari gerak batang yang pohon kedua. Arahnya sama menuju ke arah tumbuh yang ke sebelah kanan. Nah ini teman-teman yang penting ya. Jadi tadi ini banyak sekali pertumbuhan seperti ini. Untuk membuat konsentrasi tumbuh ini kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu sampai kira-kira di ujung. Nah, sampai kira-kira begini. Tetapi dengan menyisakan beberapa pertumbuhan calon generasi penerusnya. Artinya apa? Kalau nanti cabang ini sudah besar, besarannya sudah cukup, kita teruskan pertumbuhannya dengan opsi 1, 2, 3, 4. Kalau mau di sini ya kita pakai yang ini, kalau mau di bawah sini kita pakai yang ini, kalau mau yang ini kita pakai yang ini. Jadi yang sisanya kita potong untuk diteruskan menjadi generasi berikutnya. Nah ini adalah tahap 1. Ini adalah terusan gerak batang. Nah ini adalah calon cabang. Ya, calon cabang. Nah, nanti di sini pecah lagi jadi ranting, demikian dan seterusnya. Ya, ini paham ya. Jadi untuk membuat konsentrasi tumbuh, kita iniin, kita apa? Kita lepas dulu tunas-tunas yang ada dengan menyisakan. Ini hanya sisa 2, oke, nggak ada masalah. Ya, memang adanya 2. Nah, seperti ini saya buang dulu, sama. Ini hanya menyisakan 2. Bila perlu saya tambah 1 yang di sini. Nah, jadi ada sisa 3. Ini penting ini, karena santiki kalau ini dihabisin nggak akan numbuh di sini. Nanti repot kita nyari titik tumbuhnya, padahal dia nggak bisa dipotong tanpa ada sisa tunas, gitu maksudnya. Nah, setelah ini semua kita tentukan, ya, kemudian kita konsentrasikan tumbuhnya. Ini adalah pembuatan tahap 1. Ya, kita sudah punya badan, kita membuat cabang. Cabang itu tahap 1. Nah, cabang ini kan calon cabang. Calon cabang, ini calon cabang. Ini calon terusan gerak batang. 3, hanya 3 calon terusan gerak batangnya. Ya, hanya 3. Ini yang ini adalah nanti kita kawat. Nah, calon terusan gerak batangnya hanya 3. Yang lain apa? Yang lain cabang ini nanti wujudnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada keperluan kita untuk menentukan cabang pertamanya yang mana, cabang keduanya yang mana, tidak ada. Ini pertumbuhan tropis, ya, cabang bisa tumbuh di mana-mana. Dan kita sebagai kreator akan memilih mana-mana yang kira-kira nanti akan dibutuhkan untuk bisa menjadi sebuah komposisi yang indah. Hanya itu, saya nggak peduli yang kecil di bawah, yang besar di atas, saya nggak peduli. Yang kecil nanti saya seimbangkan dengan pertumbuhan kecil. Yang besar saya seimbangkan dengan pertumbuhan besar. Nah inilah biasa saya menyebut cabang-cabang ini adalah kekuatan tumbuh. Bahasa saya adalah kekuatan tumbuh. Maka apabila kita menyebutkan kekuatan tumbuh, maka di setiap kekuatan tumbuh nantinya akan ada kelompok tumbuh, yaitu pembentukan tajuk dan lain-lain. Nah, kelompok tumbuh inilah yang kita sesuaikan dari besarannya cabang-cabang nanti ya, ataupun kekuatan tumbuh yang nanti bisa kita besarkan. Kalau kekuatan tumbuhnya besar ya kita tumbuhkan kelompok tumbuh yang besar. Kalau kekuatan tumbuh kecil, kita tumbuhkan kelompok tumbuh yang kecil. Yang penting irama arah pertumbuhannya sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan. Jadi kita nggak bingung. Setelah ini kita nggak bingung lagi. Ini semua sudah ada. Calon-calonnya sudah ada semua ya.
Barangkali nanti ke depan di sini ada tumbuh, gimana Pak? Ya kalau kita merasa terpakai ya kita tumbuhkan. Ini ada tunas, kalau terasa nanti kita pakai ya kita tumbuhkan gitu. Yang paling penting ini aja sudah merasa berlebihan, ya nanti pasti ada koreksi. Mana kira-kira di sini ada 4 titik tumbuh sekaligus, belum tentu saya pakai 4-4-nya semua. Di sini ada berapa? 5 atau 6 titik tumbuh juga belum tentu saya pakai semua. Ya, asal kita sudah bikin spare, bikin apa namanya ini, bikin perkiraan ya, perkiraan nanti bagaimana. Kurang lebih seperti itu cara berpikirnya, pola pikir kita untuk membuat dasaran atau kerangka dari sebuah bonsai. Nah, proses selanjutnya saya akan melakukan pengawatan untuk kemudian diarahkan sesuai dengan arah tumbuh yang kita inginkan nanti. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Ini tadi sudah selesai dikawat, saya akan melakukan pengarahan. Pengawatan kali ini bertujuan untuk melakukan pengarahan saja ya. Jadi ini adalah bentuk awal yang saya, atau arah awal yang saya inginkan, yaitu agak menuju ke sebelah kanan sesuai dengan arah tumbuh yang tadi sudah ditentukan. Nah, kita nggak akan memakai cabang ini atau terusan ini dari sini sampai ke sini semua, enggak. Pasti nanti ada pemotongan untuk melanjutkan generasi berikutnya atau perpecahan berikutnya. Nah, itu yang disebut sebagai apa namanya, tahapan. Jadi ini akan menjadi terusan gerak batangnya. Kemudian yang kedua, yang di sebelah sini sama. Nah, ini akan saya arahkan nantinya menjadi terusan gerak batangnya. Ini pengikutnya. Tidak perlu ditekuk secara ekstrim, hanya diarahkan saja. Sudah selesai, teman-teman. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kerangka bonsai. Ya, jadi kita sudah menemukan posisinya. Ketika posisi tersebut ketemu, kita sudah menemukan gerak dasar pohonnya. Pohon ini mempunyai 3 batang. Ya, yang satu saya pilih menjadi batang utama, ini adalah batang kedua, dan ini adalah batang ketiga. Posisinya enak, artinya sudah saling mengisi di antara keseluruhan komposisi ini. Ya, ada satu pertumbuhan yang sangat besar seperti ini ya. Nah, ini adalah cabang, teman-teman ya. Nanti saya akan membesarkan ini mestinya kurang lebih segede ini. Baru kelihatan seimbang ya. Nah, di sini ada pertumbuhan yang besar, nanti kita coba mengurangi pertumbuhannya dengan kupas kulit sehingga tidak
tidak terasa arah tumbuh ataupun gerakan batangnya mengalir ke arah yang besar sini. Gerakan batangnya kita mau mengalir ke atas. Maka akan membuat luka-luka atau keringan di sini sehingga masuk akal ketika kita bisa melihat bahwa nanti pertumbuhannya mengarah ke yang besar ini, yang atas. Nah, seperti itu. Nah, di sini kekuatan tumbuh juga kita munculkan pemimpin nanti. Ini calon pemimpinnya di kekuatan tumbuh yang ini. Yang lain kekuatan tumbuhnya masih kecil-kecil loh, masih kecil-kecil ya. Kita belum bisa membuat rencana untuk di mana nanti pemimpinnya ini dan lain-lain masih belum. Nah, inilah kerangka bonsai. Saya putar dulu teman-teman ya. Nah, jadi itu tadi pola pikir dan penerapannya dari saya ketika saya berhadapan dengan sebuah bahan bonsai yang memang belum pernah diadakan styling. Dari awal pohon ini hanya ditumbuhkan saja, kurang lebih 1 tahun, maka ketika sudah ada percabangan yang seperti ini, kita sudah bisa memulai untuk styling pertama. Sekaligus melakukan reposisi dan pergantian media tadi, potong akar sedikit, kemudian kita berikan pupuk yang baru. Nah, setelah itu kita buat kerangkanya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, semoga ini bermanfaat, semoga saya tetap dapat melanjutkan proses dari pohon ini. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.